Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Besok hari kiamat, amal kita yang pertama kali dihisab, diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Siapa saja salatnya sempurna, maka ia sungguh beruntung dan berbahagia. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, bila salatnya tidak sempurna, maka ia sungguh menyesal dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga kalau kita besok tergolong orang yang berbahagia, tergolong orang yang beruntung, pastikan kita ini berusaha selalu untuk menyempurnakan sholat kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sholat kita ini termasuk sholat yang sempurna? Salah satu caranya yaitu apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Inna faridotas sholati waz zakati wa khairuhuma idza lam tatumma tukmalu bit tatawwi. Sesungguhnya amal fardu sholat dan zakat, dan selain sholat dan zakat, jika kita lakukan tidak sempurna, maka sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Maksudnya kalau kita bicara sholat, nah kalau sholat kita mulai dari subuh sampai isya kurang sempurna, maka sempurnakan dengan apa? Melakukan sholat-sholat sunnah. Sehingga sholat sunnah tersebut bisa berfungsi untuk menutup, yaitu kekurang sempurnaan sholat fardu kita. Dan memang sholat fardu dituntut untuk sempurna. Nah, menariknya, selain kita melakukan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat fardu kita, tetap apa yang kita lakukan di sholat sunnah tersebut, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah. Salah satu riwayat disebutkan, di mana Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, mintalah engkau kepada aku. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya minta sesuatu, yaitu apa? Untuk bisa besok menjadi temanmu di surga, sahabatmu di surga ya Rasulullah. Tentu ini adalah permintaan yang cerdas dari seorang sahabat. Karena kalau orang tersebut sudah menjadi teman, sahabat Rasulullah SAW di surga, tentu surganya yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, masuk surga pun tanpa hisab dan sebagainya. Maka menanggapi permintaan dari sahabat tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau engkau mau menjadi temanku di surga, maka bantu aku, yaitu dengan memperbanyak sujud. Nah, kita paham, ibadah yang ada sujudnya itu tersebut adalah sholat. Dengan memperbanyak sujud, tentunya hadis ini maksudnya apa? Orang-orang yang ahli sujud. Fardu pasti dikerjakan. Memperbanyak sujud berarti apa? Memperbanyak sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah tersebut tidak ada batasnya berapa rakaat, ya. Memang ada beberapa sholat sunnah tertentu yang jumlahnya ada batasnya sekian rakaat. Tapi ada beberapa sholat sunnah yang tidak ada batasnya berapa rakaat. Sholat tahajud terserah 1000 rakaat pun boleh, ya seperti itu kurang lebihnya. Nah, apa yang kita kerjakan di sholat sunnah tersebut? Mari kita melihat sholat sunnah tersebut ada golongan sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah yang mengikuti sebelum dan sesudah sholat fardu. Dari sholat rawatib tersebut ada yang golongan muakkadah, yaitu golongan sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang sangat ditekankan. Apa itu? Disebutkan, hafidhu minan Nabi SAW asra rakaatain qabla zuhri, wa rakaatain ba'daha, wa rakaatain ba'dal maghribi, fi baiti, wa rakaatain ba'dal isya fi baiti, wa rakaatain qabla subhi, muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari wal Muslim. Rasulullah SAW selalu menjaga sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, yaitu 10 rakaat tersebut, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Semuanya 10 rakaat. Yang menarik di sini ada riwayat lain disebutkan, man sholat isnata asrota rakaatan fi yaumin wa lailatin bunya lau bihinna baitun fil jannah. Rawal Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja orang yang sholat 12 rakaat satu hari satu malam, maka bagi dia akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. 12 rakaat bisa mendapatkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa besarnya keutamaan tersebut. 12 rakaat itu apa? Yaitu yang tadi, yang 10 rakaat berarti kan kurang 2. Di sini dijelaskan, yaitu arba'an qoblad duhri, wa rakaatain ba'daha, dan seterusnya sama jumlahnya. Yaitu apa? Ternyata 2 rakaat itu tambahannya adalah 2 rakaat sebelum duhur. Berarti sholat sunnah qobliyatan duhur ada 4 rakaat.
Bisa dikerjakan 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 kali salam seperti kita melakukan sholat duhur fardu, tapi niatnya dirubah menjadi sunnah seperti itu. Jadi tambahlah qobliyatan duhur menjadi 4 rakaat. Dalam riwayat lain disebutkan, man hafadha ala arba'in qabla duhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala ala nar. Siapa saja orang yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sunnah sesudah duhur, maka Allah akan mengharamkan atasnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini besar sekali keutamanya. Berarti apa? Sholat qobliyatan duhur yang tadi disebutkan 4 rakaat, pastikan kita juga mengerjakan ba'diyah duhur, sesudah duhur 4 rakaat. Pelaksanaannya sama, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 kali salam. Jadi kita mengerjakan yaitu berapa? 14 rakaat 1 hari semalam. Lalu ada lagi keutamaan yang lain disebutkan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Ini sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah merahmati siapa saja orang-orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ingat, ini Rasulullah SAW berdoa kepada orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Berarti apa? Kalau kanjeng Nabi yang berdoa, maka doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita setiap hari mau didoakan Rasulullah SAW, pastikan kita ini sholat sebelum asar 4 rakaat. Bisa 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 salam. Dan riwayat yang lain pun juga disebutkan, sholat rawatib tersebut, yaitu 2 rakaat sebelum maghrib, juga ditambah 2 rakaat juga sebelum isya. Mari sama-sama, begitu besarnya keutamaan sholat sunnah tersebut, bisa menambal kekurangan menambal ketidaksempurnaan sholat fardu kita, di mana sholat fardu dituntut untuk sempurna, dan juga kita mendapatkan pahala yang begitu besar dengan melakukan sholat-sholat sunnah tersebut. Sehingga mari kita mohon kepada Allah agar kita selalu istiqomah bisa melakukan sholat-sholat sunnah rawatib tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.